Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kisah ini dengan ucapan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shollu ala Nabi. Pernahkah kita mendengar seorang wanita biasa menjadi ujian bagi dua laki-laki dari keluarga kaya? Pernahkah kita bertanya, apakah sikap seorang wanita bisa menjadi penentu arah hidup dua saudara laki-laki sekaligus? Dan mengapa kisah ini penting untuk didengarkan hingga akhir? Karena kisah ini bukan hanya tentang cinta dan luka, tapi tentang kehormatan, perjuangan, dan keberanian. Mari kita mulai. Namanya Surtini. Usianya 24 tahun. Ia berasal dari sebuah desa kecil di kaki perbukitan Bumiayu, Jawa Tengah. Anak perempuan satu-satunya dari keluarga petani sederhana. Sejak 2 tahun terakhir, ia merantau ke Arab Saudi dan bekerja sebagai karyawan di sebuah toko pusat oleh-oleh milik keluarga keturunan Arab yang kaya dan terpandang. Toko itu berada di pinggir jalan utama kota Jeddah. Tampilannya megah dan selalu dipenuhi turis serta jamaah umroh yang ingin membawa pulang kacang pistachio, kurma ajwa, air zam-zam dalam kemasan, atau parfum khas Timur Tengah. Surtini bukan siapa-siapa. Ia hanya pegawai biasa yang mencatat stok, melayani pembeli, dan merapikan rak barang. Tapi keramahan wajahnya, kepolosan sikapnya, dan kerja keras yang ia lakukan setiap hari, membuat semua pegawai lain menghormatinya. Termasuk sang pemilik toko yang akrab dipanggil Tuan Rashid, pria paruh baya berjiwa tenang dan sangat menghargai pekerja asing. Suatu hari, sebuah mobil hitam berhenti di depan toko. Dari dalamnya keluar dua pemuda tampan. Yang pertama mengenakan gamis bersih dan peci putih. Senyumnya teduh. Wajahnya tenang. Ia turun lebih dulu dan langsung menyapa semua pegawai toko dengan sapaan hangat dan menyebut nama-nama mereka satu persatu. Assalamualaikum, Abu Said, Surtini, kamu masih di sini ya, ucapnya lembut. Surtini tersenyum sopan. Iya, Tuan Hamzah. Baru selesai rapikan rak kurma. Hamzah, sulung dari dua putra Tuan Rashid. Pemuda cerdas, lembut, dan senang membantu. Ia beberapa kali ikut kerja di toko meski sebenarnya tak wajib. Ia lulusan Universitas Islam ternama di Madinah. Senang sekali menebar salam, membantu pelanggan tua, dan memberi senyum kepada siapa saja. Namun berbeda dengan pemuda kedua yang turun beberapa detik kemudian. Kacamatanya hitam. Parfumnya menyengat. Baju lengan pendek yang ketat, celana jeans robek lutut, dan sepatu mengkilat. Ia membuka pintu toko dengan gaya menggertak. Beberapa pelanggan langsung melirik heran. Namanya Tarek. Adik Hamzah. Usianya sekitar 22. Gaya bicaranya cepat. Ia selalu tampil seperti anak muda perkotaan yang ingin bebas dari aturan. Begitu masuk, matanya langsung menangkap sosok Surtini. Ia mencolek bahu Hamzah dan berbisik, "Itu pegawai baru ya? Cantik juga." Hamzah hanya melirik, lalu menjawab pendek, "Dia bukan baru. Dia pekerja terbaik di sini. Kamu jaga sikap ya, Tarek." Tarek tertawa pelan, lalu berjalan ke arah rak parfum, pura-pura melihat-lihat, tapi pandangannya sesekali kembali ke arah Surtini. Hari itu berlalu begitu saja. Tapi sejak pertemuan pertama itu, Surtini merasa ada yang aneh. Tarek sering muncul tiba-tiba di toko. Kadang membawa minuman dingin dan duduk di sofa depan kasir. Kadang mengirimkan makanan ringan lewat kurir untuk semua pegawai, padahal semua tahu bukan dia yang bayar gaji mereka. Suatu hari, saat Surtini sedang menyapu lantai gudang belakang, ia mendengar suara pintu terbuka. Langkah kaki mendekat.
Saat menoleh, Tarek sudah berdiri di sana, menyender ke dinding, senyumnya menyeringai. Hari ini kamu cantik sekali, Surtini. Kamu pakai parfum apa? Tanyanya sambil mendekat. Surtini langsung berdiri tegak dan menunduk. Maaf, saya harus kembali bekerja. Ini bukan jam istirahat. Namun Tarek tak bergeming. Ia malah melangkah lebih dekat, suaranya pelan namun menekan. Aku cuma ingin bicara. Tenang aja, aku nggak gigit kok. Tapi Surtini tahu, ada sesuatu yang tidak beres dari cara dia menatap. Ia melangkah cepat ke arah pintu dan meninggalkannya. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan karena cinta, tapi karena firasat buruk yang sangat nyata. Apa yang sebenarnya diinginkan Tarek? Dan apakah Hamzah akan tetap diam jika mengetahui niat adiknya? Sejak peristiwa itu di gudang belakang toko, hati Surtini tidak pernah benar-benar tenang. Setiap langkahnya di dalam toko seperti dibayangi tatapan Tarek yang menyimpan sesuatu, bukan sekadar rasa suka, tapi keinginan yang tak jujur. Ia tidak pernah lagi menyapu gudang seorang diri, dan setiap sore selalu memastikan pintu-pintu terkunci rapi. Namun, tidak semua hari buruk. Di sela-sela kerjanya, ada satu sosok yang justru semakin membuatnya tenang. Hamzah. Surtini sering merasa malu ketika Hamzah mendatanginya sambil membawa 2 gelas teh hangat dan sekotak kurma. Untuk kamu, ucap Hamzah lembut. Kamu selalu kerja keras, jangan lupa jaga kesehatan. Surtini tersenyum kikuk. Terima kasih, Tuan. Saya jadi nggak enak hati. Jangan panggil saya Tuan. Panggil saya Hamzah saja. Kita ini saudara seiman, bukan bos dan pelayan. Kalimat itu menusuk halus ke dalam perasaan Surtini. Belum pernah ada pria sebaik itu dalam hidupnya. Laki-laki yang memuliakan perempuan tanpa berpura-pura, tanpa niat tersembunyi. Namun, sayangnya tidak demikian dengan Tarek. Suatu malam, ketika toko hendak tutup dan para pegawai lain sudah pulang lebih dulu, Tarek datang mendadak dan mengatakan ingin mengambil barang yang tertinggal di ruang kerja ayahnya. Sudah jam 9 malam, Tuan. Tokonya hampir tutup, ucap Surtini gugup. Justru itu, jawab Tarek sambil menyeringai. Kalau ramai, aku malah susah ngobrol dengan kamu. Ia melangkah ke dalam, lalu dengan cepat mengunci pintu belakang. Surtini sontak panik. Tuan, mohon jangan main-main seperti ini. Tarek mendekat, wajahnya menyimpan tekanan. Aku nggak main-main. Aku cuma pengen kamu jadi milik aku, meski cuma sebentar. Tidak, Tuan. Saya bukan perempuan seperti itu. Tarek tertawa pelan. Justru itu yang bikin kamu menarik. Tangan Tarek mulai bergerak ke arah lengan Surtini. Gadis itu mundur, matanya mulai berkaca-kaca. Namun sebelum hal buruk benar-benar terjadi, terdengar suara pintu depan dibuka cepat. Hamzah masuk, wajahnya memerah karena marah. Ia melihat tangan adiknya menyentuh lengan Surtini, dan tanpa pikir panjang, ia menarik Tarek menjauh dan mendorongnya ke dinding. Allahu Akbar, kamu sudah gila, Tarek. Di tempat usaha ayah sendiri kamu buat begini? Tarek menepis kasar. Aku cuma main-main. Kenapa kamu selalu ikut campur urusanku? Main-main. Dia bukan mainan. Dia perempuan baik-baik yang kamu cemari dengan niat kotor. Surtini sudah terduduk di sudut ruangan, menangis dalam diam. Hamzah menatapnya, lalu menoleh ke adiknya dengan mata tajam. Aku akan laporkan ini ke ayah. Kalau kamu masih punya malu,
kamu pulang dan minta ampun kepada Allah." Tanpa menunggu jawaban, Hamzah mengantar Surtini keluar. Ia menyelimuti bahunya dengan selendang, lalu mengantar sampai ke gerbang kos yang hanya berjarak 50 meter dari toko. Malam itu, Surtini mengirim pesan singkat kepada pengelola toko. "Mohon maaf. Saya izin cuti sementara waktu. Mohon jangan ditanya lebih lanjut. Saya masih gemetar. Mohon doanya." Di rumah keluarga Rashid, Tuan Rashid dan istrinya mendengar segalanya dari Hamzah. Sang ibu menangis dalam diam. Sang ayah hanya duduk menatap dinding sambil memijit keningnya. Dia bukan anak yang jahat. Tapi dia tidak bisa dibebaskan terlalu lama, gumam Tuan Rashid. Akhirnya, keputusan dibuat. Tarek dilarang keluar rumah selama 3 bulan. Semua aksesnya diputus. Mobilnya dikunci. Teleponnya diamankan. Ia hanya boleh keluar untuk salat berjamaah di masjid terdekat. Sementara Hamzah diam-diam mulai mengunjungi kos Surtini. Bukan untuk merayu, tapi untuk menemani. Kadang hanya mengantar makanan. Kadang duduk di teras dan membacakan ayat dari surat Yusuf dengan suara lembut. Perempuan suci itu untuk laki-laki yang suci. Kamu tidak salah, Surtini. Yang salah adalah kami yang tidak menjaga. Surtini menangis saat itu. Tapi bukan karena luka. Karena ia tahu, Allah sedang menempatkan seseorang di sisinya, bukan untuk menambah duka, tapi untuk menutup luka yang lama. Hari-hari berlalu dengan sunyi. Toko oleh-oleh itu masih buka seperti biasa, tapi ada yang berubah. Surtini belum kembali bekerja, dan para pegawai lain mulai bertanya-tanya. Hamzah tak menjawab banyak. Ia hanya bilang bahwa Surtini sedang mengambil waktu untuk istirahat. Hanya hatinya yang tahu bahwa istirahat itu sebenarnya adalah luka yang belum sembuh. Di rumah keluarga Rashid, suasana juga tak lebih baik. Tarek lebih banyak mengurung diri di kamar. Ia jarang berbicara dengan siapapun, termasuk kepada ayah dan ibunya. Rasa malu dan amarah bercampur dalam kepalanya. Ia merasa dipermalukan oleh kakaknya sendiri. Namun Hamzah tidak menyesal. Ia tahu, lebih baik ia dibenci oleh adiknya daripada membiarkan perempuan baik-baik ternoda karena kelalaian. Suatu malam, Hamzah memberanikan diri duduk berdua dengan ayahnya. Angin malam menerpa jubah mereka di beranda rumah. "Ayah," ucap Hamzah pelan. Tuan Rashid menoleh. "Ada apa, Hamzah?" "Aku ingin menikahi Surtini." Suasana langsung hening. "Apa yang kau katakan?" Suara sang ayah mulai meninggi. "Aku ingin menjadikan dia istriku. Menjaganya, menebus lukanya, dan memuliakannya sebagaimana seharusnya." Tuan Rashid berdiri. Matanya memerah. "Kamu ini sudah gila. Menikahi pembantu. Kamu tahu siapa kamu? Kamu pewaris toko ini. Nama keluarga kita sudah dikenal sejak lama. Apa kata orang kalau anakku menikahi pelayan toko?" Hamzah tetap duduk, wajahnya tenang. "Lebih baik aku dikenal sebagai laki-laki yang menikahi perempuan baik-baik, daripada hidup dalam kemewahan tapi membiarkan kehormatan diinjak." Sang ibu masuk dengan wajah cemas. Ia mencoba menenangkan suasana. "Tapi, Hamzah, apakah kamu benar-benar mencintainya? Atau hanya karena merasa kasihan?" Hamzah menatap ibunya dalam-dalam. "Ibu, aku mencintainya. Sejak pertama kali aku melihat dia mengangkat karung kurma sendirian, sejak kulihat bagaimana dia sabar melayani pembeli yang cerewet,
sejak kulihat air matanya jatuh, tapi dia tetap menunduk karena takut dianggap lemah. Dia bukan wanita biasa, Ibu. Dia wanita yang menjaga dirinya, bahkan saat dia sendirian. Dia lebih layak disebut mulia daripada wanita berpakaian indah tapi tidak menjaga hati. Sang ibu terdiam. Wajahnya perlahan melunak. Ia tahu, Hamzah bukan tipe pemuda yang mudah berkata besar. Jika ia sudah bicara seperti ini, maka hatinya pasti benar-benar teguh. Namun sang ayah masih menolak. Ia meminta waktu. Beberapa hari kemudian, Tarek akhirnya bicara. Saat makan malam, tiba-tiba ia meletakkan sendok dan berkata lirih. Ayah, Ibu, aku juga ingin bicara. Semua menoleh. Aku ingin minta maaf kepada kalian semua, terutama kepada Hamzah. Aku sudah memalukan keluarga ini. Dan aku ingin bilang sesuatu. Ia menunduk lama, lalu melanjutkan. Aku setuju kalau Hamzah menikahi Surtini. Bahkan aku harap mereka menikah. Karena cuma dia yang bisa membuat kakakku bicara dengan cara yang sekuat ini. Dan cuma dia yang bisa membuatku merasa benar-benar bersalah. Tuan Rashid menatap anak bungsunya, lalu menoleh ke istrinya. Ia tahu, ini bukan tentang status sosial lagi. Ini tentang kebenaran. Dan akhirnya, restu itu datang. Hamzah tersenyum lirih malam itu. Ia menyalami ayahnya, memeluk ibunya, dan malam itu juga ia keluar rumah untuk menyampaikan kabar bahagia itu kepada Surtini. Surtini terisak. Ia menunduk, gemetar. Tapi, saya bukan siapa-siapa, Tuan. Hamzah meraih tangannya perlahan. Jangan panggil aku Tuan. Panggil aku suamimu sebentar lagi. Musim panas mulai berganti. Udara di Jeddah tidak lagi membakar kulit seperti pekan-pekan sebelumnya. Angin gurun berhembus lebih pelan, seolah ikut menyambut kabar yang telah menyebar pelan-pelan di antara para tetangga dan keluarga dekat. Putra sulung keluarga Rashid akan segera menikahi seorang perempuan dari Indonesia, bukan dari kalangan bangsawan, bukan dari keluarga terpandang, tapi dari kalangan pekerja toko. Apakah kamu yakin dengan keputusan ini, Hamzah? Bisik seorang sepupu perempuan saat malam lamaran. Hamzah menatap mata sepupunya itu dan menjawab pelan, yang aku yakini, Allah memuliakan seseorang karena hatinya, bukan karena silsilahnya. Surtini malam itu hanya duduk bersimpuh dalam diam. Pakaiannya sederhana, kerudung putih bersih dan senyum malu-malu. Ia tak percaya bahwa namanya kini disebut sebagai calon menantu keluarga besar Rashid. Tidak pernah terbayang dalam hidupnya, seorang gadis desa dari Bumiayu akan dilamar secara resmi di rumah mewah penuh lampu kristal dan sajian kurma madu. Hamzah mengambil cincin kecil dari kotak beludru. Ia meletakkannya di atas meja kecil di hadapan Surtini. Ini bukan tanda bahwa aku mampu membelikanmu kemewahan, ucapnya di depan para tamu. Tapi ini simbol bahwa aku siap menjadi penjagamu, pelindungmu, dan imam yang akan selalu mendengarkan air matamu. Surtini menunduk. Air matanya mengalir perlahan. Hari akad pun ditetapkan 2 pekan setelah lamaran. Tidak ada pesta besar. Hanya undangan sederhana, beberapa keluarga, tetangga, dan para pegawai toko yang sangat mengenal Surtini. Bahkan Abu Said, pegawai senior, ikut membantu mengurus catering dan kursi tamu. Aku tidak pernah menyangka akan melihat hari ini, ucap Abu Said sambil tertawa. Dulu kamu pemalu sekali. Sekarang jadi pengantin toko kita. Surtini tersipu. Saya juga tidak pernah membayangkan, Pak. Rasanya seperti mimpi.
Akad dilangsungkan di taman belakang rumah keluarga Rashid. Imam masjid setempat memimpin prosesi dengan suara yang lembut. Ketika Hamzah mengucap ijab kabul dengan suara mantap, para hadirin mengucap takbir. Air mata sang ibu mengalir haru. Bahkan sang ayah, yang semula menolak keras, kini menggenggam tangan Hamzah dengan hangat. Usai akad, Tarek datang menghampiri pengantin baru. Ia mengenakan baju putih bersih, rambutnya rapi, wajahnya tenang. "Selamat, Kak," ucapnya sambil tersenyum kecil. Hamzah memeluknya. "Terima kasih karena sudah mengizinkan aku memperjuangkannya." Lalu Tarek menoleh ke arah Surtini. Tatapannya tak lagi seperti dulu. "Maafkan aku, Surtini. Aku masih belajar jadi manusia seutuhnya, tapi kamu mengajarkanku satu hal, bahwa kehormatan perempuan itu bukan untuk ditawar." Surtini tersenyum lirih. "Kalau kamu ingin berubah, Allah akan bantu kamu. Jangan berhenti belajar." Hari itu menjadi awal kehidupan baru. Hamzah dan Surtini tinggal di rumah sederhana yang tidak jauh dari toko, bukan di rumah mewah milik keluarga besar. Mereka ingin memulai hidup dari bawah, sebagai suami istri yang setara, saling menopang dan menghormati. Namun kebahagiaan itu tidak membuat mereka lupa. Seminggu setelah akad, Surtini datang ke toko dan memeluk teman-teman kerjanya satu persatu. "Aku bukan lagi pegawai di sini," ucapnya dengan senyum tenang. "Tapi kalian semua adalah bagian dari perjalananku." Abu Said menepuk bahunya. "Kalau kamu punya anak nanti, pastikan anakmu tahu bahwa ibunya adalah perempuan yang paling kuat yang pernah kami kenal." Surtini menunduk haru. Hamzah menggenggam tangannya. Di luar toko, mentari sore jatuh perlahan ke balik atap kota Jeddah. Dan angin gurun yang pelan seolah membawa bisik lembut dari langit. Setiap luka pasti ada obatnya, jika kesabaran tetap dijaga. 6 bulan berlalu sejak hari akad. Hamzah dan Surtini menjalani kehidupan pernikahan dengan tenang. Mereka memilih tinggal di rumah sederhana tak jauh dari masjid dan toko oleh-oleh milik keluarga. Setiap pagi, Hamzah berangkat ke toko, sementara Surtini lebih sering di rumah, sesekali ikut membantu bagian administrasi dan membuat pembukuan harian dari rumah. Namun sebagaimana hidup yang tidak selalu datar, angin ujian mulai meniup pelan-pelan. Suatu malam, Surtini mendengar pembicaraan keluarga besar yang datang berkunjung. Ia mendengar namanya disebut-sebut oleh 2 orang bibi Hamzah yang datang dari Riyadh. Mereka berbicara pelan tapi menusuk. Kasihan Hamzah, padahal dia bisa dapat perempuan dari keluarga baik-baik. Betul. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa jangan-jangan perempuan itu pakai ilmu supaya Hamzah mau? Surtini terdiam di balik pintu. Tangannya gemetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia mundur perlahan dan masuk ke kamar, lalu duduk di atas sajadah. Sholat tahajud yang biasa ia lakukan terasa berat malam itu. Saat Hamzah masuk kamar, ia menemukan istrinya masih mengenakan mukena, duduk membisu. "Kamu sudah tidur?" tanyanya pelan. Surtini hanya menggeleng. Hamzah duduk di sampingnya. "Ada yang mengganggu pikiranmu?" Surtini menahan air mata, lalu berkata lirih, "Apa kamu menyesal menikahiku?" Pertanyaan itu seperti menghantam jantung Hamzah. Ia memandang wajah istrinya yang lembut, mata yang tulus, dan bahu yang mulai bergetar. "Tidak," jawabnya tegas. "Tidak pernah sekalipun." Tapi keluarga, mereka bicara. Mereka meragukan niatku. Mereka menganggap aku perempuan licik. Hamzah menggenggam tangan Surtini. "Dengar,
Kamu bukan istri dari nama besar, kamu adalah istri dari lelaki bernama Hamzah. Dan Allah tahu, aku tidak menikahimu karena rasa kasihan. Aku memilihmu karena kamu perempuan yang menjaga harga dirinya meski dalam kondisi yang paling sulit. Ia lalu menarik Surtini ke dalam pelukannya. Biarkan mereka bicara. Kita akan jawab dengan amal, bukan dengan marah. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Surtini harus berhadapan dengan tatapan sinis dari sebagian kerabat. Tapi Hamzah tetap menjadi tameng terdepan. Ia tidak pernah meninggalkan istrinya sendirian dalam acara keluarga dan selalu membanggakannya di depan siapapun. Ini istriku, ucap Hamzah dalam satu acara. Ia bukan hanya perempuan dari Indonesia, ia adalah guru kesabaran yang aku pelajari setiap hari. Kata-kata itu perlahan meruntuhkan tembok prasangka. Suatu siang, Surtini mendapat pesan dari Ibu Hamzah. Maafkan kami yang dulu buta, sekarang kami mengerti mengapa Hamzah memilihmu. Surtini membaca pesan itu berkali-kali. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena Allah menjawab sabarnya dengan perlahan. Di sisi lain, perubahan besar juga terjadi pada Tarek. Ia kini lebih sering ikut sholat berjamaah. Ia membantu di toko tanpa diminta, bahkan mulai aktif di pengajian pemuda lingkungan. Hamzah dan Surtini memperhatikan dari jauh. Suatu hari, Tarek datang membawa tasbih dari Makkah. Ia menyerahkannya pada Surtini. Hadiah ini bukan karena saya sudah pantas jadi saudaramu, tapi karena saya ingin mulai memperbaiki sisa hidup saya. Surtini menerimanya dengan senyum. Kalau niatmu karena Allah, maka setiap langkahmu akan dihitung. Tarek menunduk, mata berkaca-kaca. Kini, rumah tangga Hamzah dan Surtini tidak hanya dihiasi cinta, tapi juga doa dari orang-orang yang sebelumnya meragukan mereka. Mereka menjadi pasangan yang tak hanya saling mencintai, tapi juga saling memperkuat jalan menuju ridho Allah. Dan di malam-malam yang hening, ketika semua tertidur, Surtini masih sujud panjang di atas sajadah yang sama. Tapi kali ini bukan dalam tangis luka, melainkan dalam syukur yang tak putus-putus. Waktu terus berjalan. Di rumah sederhana milik Hamzah dan Surtini, kehidupan semakin tenteram. Mereka tidak pernah mengejar kemewahan, tapi barokah. Tak ada yang berlebih, tapi selalu cukup. Dan itu yang membuat rumah mereka terasa penuh ketenangan. Namun di sisi lain, seseorang juga sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Tarek. Sejak insiden kelam yang nyaris menghancurkan kehormatan Surtini, hidup Tarek berubah drastis. Ia tidak lagi mudah tertawa keras di jalanan, tidak lagi mengendarai mobil dengan kebut-kebutan. Bahkan ia menolak ajakan teman-temannya yang dulu sering menjerumuskannya ke hal sia-sia. Malam-malamnya kini diisi dengan muhasabah. Ia mulai rutin hadir dalam halakoh kecil di masjid. Ustadznya pernah berkata, dosa tidak akan bisa dibersihkan hanya dengan menangis, tapi dengan berubah dan istiqomah. Dan itu yang ia lakukan. Suatu sore, Tarek duduk di bangku kayu depan toko bersama Hamzah. Langit mulai menguning, dan jalanan dipenuhi para peziarah yang baru keluar dari hotel. Aku ingin bicara sesuatu, Kak, ucap Tarek. Hamzah mengangguk. Silakan. Aku ingin pergi dari kota ini. Hamzah menoleh. Kenapa? Tarek menarik napas dalam-dalam. Aku ingin membuktikan bahwa aku bukan cuma berubah karena dia. Aku ingin benar-benar berubah karena Allah. Aku ingin pergi ke Yordania, ikut program dakwah pemuda yang kamu pernah ceritakan dulu. Hamzah menatap adiknya, mata mereka bertemu. Apakah kamu yakin?
Tarek mengangguk mantap. Aku lebih takut jadi baik karena dilihat orang, daripada menjadi buruk di tempat sepi. Aku ingin memulai dari nol. Hamzah menepuk bahunya. Kalau itu keputusanmu, aku akan dukung. Tapi jangan pernah lari dari masa lalu. Gunakan ia sebagai pengingat, bukan beban. Sebelum keberangkatan, Tarek mendatangi rumah Hamzah dan Surtini untuk berpamitan. Ia membawa 2 buku kecil, 1 buku zikir, dan 1 lagi buku doa-doa harian. Ini untuk kamu, Mbak Surtini, ucap Tarek. Semoga Allah menjaga langkah kalian. Surtini menerimanya dengan senyum tenang. Semoga perjalananmu diberkahi. Dan semoga kau kembali membawa kebaikan, bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk siapapun yang akan kau temui. Tarek menunduk. Amin. Beberapa minggu kemudian, kabar dari Yordania mulai datang. Tarek terlihat ikut mendampingi anak-anak yatim, belajar di pesantren lokal, dan kadang ikut berdakwah keliling ke desa-desa. Senyumnya kembali muncul, tapi kali ini bukan senyum yang sombong, melainkan senyum seseorang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Hamzah dan Surtini hanya bisa bersyukur melihatnya dari jauh. Mereka tahu, perubahan sejati datang dari hati yang hancur lalu ditata ulang oleh Allah sendiri. Dan di tengah ketenangan itu, kabar baru pun datang. Pada suatu subuh, setelah sholat berjamaah, Hamzah duduk bersama Surtini di halaman rumah. Ia memandangi wajah istrinya yang mulai terlihat lebih lembut, dan bibirnya mengukir senyum. Kamu tahu, bisiknya. Surtini menoleh pelan. Apa? Hamzah memegang tangan istrinya perlahan. Aku akan jadi ayah. Surtini tertunduk. Bibirnya gemetar. Air matanya jatuh tak terbendung. Tapi kali ini, bukan karena takut, bukan karena trauma. Melainkan karena kebahagiaan yang telah lama ia doakan dalam sunyi kini datang mengetuk pintu hidup mereka. Hari demi hari berlalu dengan nuansa baru dalam rumah tangga Hamzah dan Surtini. Kehamilan Surtini membawa suasana haru dan syukur yang tidak putus-putus. Ia menjadi lebih sering tersenyum, meski rasa mual dan lelah sering datang. Tapi senyum Hamzah dan cara lembutnya menuntun langkah membuat segalanya terasa ringan. Kalau anak kita perempuan, aku ingin namanya Fatimah, ucap Hamzah suatu malam saat mereka duduk berdua di halaman rumah. Surtini menatap bintang di langit. Kalau laki-laki, Said, jawab Hamzah mantap. Agar ia belajar menjadi sahabat, bukan hanya anak. Surtini hanya tersenyum. Ia tahu, siapapun yang hadir nanti, akan tumbuh dalam rumah yang penuh dengan cinta dan pelajaran dari pengalaman masa lalu. Di tengah kehamilan itu, kabar baik lain datang dari Yordania. Tarek mengirim surat, tulisan tangan dengan tinta hitam di atas kertas coklat. Assalamualaikum, Kakak dan Mbak Surtini. Alhamdulillah, aku di sini baik. Banyak hal yang aku pelajari. Aku kini ikut membantu di rumah penghafal Quran. Aku belum hafal banyak, tapi aku sudah bisa menjadi pembimbing untuk anak-anak yang lebih kecil. Mereka sering bertanya, apakah paman dulu nakal? Aku jawab, iya, dan itulah kenapa sekarang aku ingin jadi baik. Doakan aku bisa terus istiqomah. Kalau Allah izinkan, suatu saat nanti aku ingin pulang, bukan hanya sebagai adik yang sudah berubah, tapi sebagai seseorang yang bisa membawa manfaat. Surat itu dibacakan Hamzah dengan suara bergetar. Air mata Surtini jatuh di sela tangisnya yang tenang. Allah benar-benar menyembuhkan luka bukan dengan waktu, tapi dengan keajaiban. Bulan demi bulan berlalu, hingga saat itu pun tiba.
Tangisan pertama seorang bayi laki-laki memecah keheningan malam di rumah sakit Jeddah. Hamzah mengadzankan anak itu dengan suara lembut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tangis bayi itu menguat. Seolah menyambut dunia bukan dengan ketakutan, tapi dengan keberanian. Namanya Zaid Hamzah, ucap Hamzah kepada dokter yang mencatat nama. Surtini memeluk bayi itu dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Allah. Kau anugerahkan aku cinta yang tak pernah aku minta, tapi kini tak pernah ingin aku lepaskan. Setahun kemudian, saat Zaid mulai bisa berjalan, toko oleh-oleh keluarga Rashid di Jeddah berkembang pesat. Dan Hamzah membuat keputusan mengejutkan. Ia meminta izin kepada ayahnya untuk membuka cabang di Yordania dan ingin tinggal sementara di sana. Bukan hanya ingin memperluas bisnis, ucap Hamzah. Tapi aku ingin Zaid tumbuh mengenal pamannya. Belajar dari seseorang yang bangkit dari kehancuran. Tuan Rashid awalnya terdiam, namun kemudian tersenyum. Kalau begitu, bawa nama baik keluarga ini dengan cinta, bukan gengsi. Beberapa bulan kemudian, mereka berangkat ke Yordania. Dan di sanalah, di sebuah toko oleh-oleh kecil yang berdiri tak jauh dari masjid tua di Amman, keluarga ini memulai kehidupan baru. Tarek menyambut mereka di bandara. Kini dengan janggut tipis, wajah yang bercahaya, dan sorot mata penuh keteduhan. Ia mencium kening keponakannya dan berbisik, "Selamat datang, Zaid, semoga kau menjadi anak yang lebih baik dari pamanmu." Dan senja pun jatuh di tanah asing itu, membentang luas di langit Yordania. Tapi bagi Surtini, tempat tidak lagi penting. Sebab rumah sejati adalah ketika cinta, pengampunan, dan kesabaran berjalan beriringan. Kisah ini mengajarkan bahwa kehormatan seorang wanita bukan untuk dijadikan permainan, dan cinta sejati tidak dibangun atas dasar nafsu, melainkan kesabaran dan niat yang suci. Ketulusan akan selalu menemukan jalannya, bahkan ketika awalnya diragukan dan dilukai. Seorang pria sejati bukan yang sekadar mencintai, tapi yang berani menjaga dan memperjuangkan dengan cara yang diridhai Allah. Dan sesungguhnya, luka yang dijaga dalam diam akan disembuhkan oleh Allah dengan cara yang paling indah dan tak terduga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.